Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Mutiara dengan NIM 32119111023 akan menjelaskan tentang reaksi oksidasi alkohol pembuatan sikloheksanon. Yuk disimak teman-teman. Alkohol merupakan senyawa yang penting dalam kehidupan sehari-hari karena dapat digunakan sebagai zat pembunuh kuman, bahan bakar maupun pelarut. Dalam laboratorium, industri alkohol digunakan sebagai pelarut dan reagensia. Alkohol dapat membentuk ikatan hidrogen antara molekul-molekulnya maupun dengan air. Hal ini dapat mengakibatkan titik didih maupun kelarutan alkohol dalam air cukup tinggi. Selain dipengaruhi oleh ikatan hidrogen, kelarutan alkohol juga dipengaruhi oleh panjang pendeknya gugus alkil, banyaknya cabang, dan banyaknya gugus hidroksil yang terikat pada atom karbon. Alkohol merupakan salah satu senyawa organik yang dapat mengalami oksidasi. Berdasarkan atom karbon yang mengikat gugus hidroksil, golongan alkohol dapat dikelompokkan menjadi alkohol primer, sekunder, dan tersier. Alkohol primer merupakan alkohol yang gugus OH-nya terikat pada C primer yang jika dioksidasi akan menghasilkan aldehid, dan oksidasi lebih lanjut dari aldehid dapat menghasilkan asam karboksilat. Alkohol sekunder merupakan alkohol yang gugus OH-nya terikat pada C sekunder yang jika dioksidasi akan menghasilkan keton. Sedangkan alkohol tersier tidak dapat dioksidasi karena pada atom karbon pembawa hidroksil tidak mengikat atom hidrogen. Karena itu, sebagai salah satu alternatif pada reaksi oksidasi alkohol ini, digunakanlah natrium hipoklorit dalam asam asetat untuk mengoksidasikan alkohol sekunder menjadi keton. Alkohol sekunder bereaksi dengan asam hipoklorit atau HOCl membentuk alkil hipoklorit. Berikut reaksi yang telah terjadi. Oksidasi berlangsung sempurna, kelebihan hipoklorit dapat dideteksi dengan tes iodida dengan kanji untuk oksidan. Kelebihan hipoklorit dapat direduksi dengan natrium bisulfit. Reaksi yang terjadi seperti berikut. Sekarang kita masuk ke cara kerja. Prinsip kerja yang dilakukan pada percobaan ini adalah berdasarkan reaksi oksidasi antara alkohol dengan asam hipoklorit membentuk senyawa sikloheksanon. Yang kedua, ada prinsip kerja destilasi berdasarkan penguapan dan pengembunan kembali uap pada tekanan dan suhu tertentu. Dan yang ketiga, ada ekstraksi berdasarkan penguapan kelarutan senyawa organik terhadap dua campuran yang tidak saling bercampur. Pereaksian sikloheksanol dengan CH3COOH dan baiklin, suhu harus kita jaga di rentang 40 dan 50 derajat Celcius. Kenapa harus demikian? Karena jika reaksi sikloheksanol dengan CH3COOH dan baiklin dilakukan di bawah suhu 40 dan 50 derajat Celcius, ditakutkan reaksinya tidak terjadi. Ataupun jika direaksikan dengan suhu di atas 40 dan 50 derajat Celcius, ditakutkan hasil akhirnya bukan merupakan sikloheksanon. Reaksi ini dilakukan secara asam, terbukti dengan penambahan CH3COOH atau asam asetat yang dibarengi dengan penambahan baiklin. Kenapa harus dilakukan secara asam? Karena pada suasana asam, asam asetat akan mengaktifasi NaOCl dan membentuk HClO, yaitu oksidator sebenarnya yang akan bereaksi lebih lanjut dengan sikloheksanol. HClO terdiri dari ion kloronium yaitu Cl+, dan akan tereduksi menjadi ion Cl- dengan menerima 2 elektron dari sikloheksanol. Penambahan NaOH dilakukan setelah penambahan CH3COOH. Penambahan NaOH ini dilakukan untuk menetralkan larutan. Bahan NaOH dilakukan destilasi. Destilasi dilakukan agar bisa memurnikan sikloheksanon yang masih mengandung zat pengotor yang berasal dari hasil reaksi oksidasi. Penambahan indikator juga bisa berpengaruh beserta NaOH saat penetralan larutan. Kemudian, destilat yang diperoleh dimasukkan dalam corong pisah dan dijenuhkan dengan NaCl. Penjenuhan ini berfungsi untuk menurunkan kelarutan produk organik agar sikloheksanon yang terbentuk keluar dari lapisan air. Yang bisa kita dapat dari percobaan ini adalah bahwa sikloheksanol dapat mengalami reaksi oksidasi reduksi menghasilkan sikloheksanon dengan menggunakan oksidator dalam suasana asam. Sekian penjelasan praktikum modul 4 yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.